bahwasanya percakapan-percakapan semacam ini mungkin tampaknya biasa. Tapi begitulah konsep pendidikan antara Rasulullah dengan Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah itu tidak pernah punya majelis khusus dengan baginda Nabi di hari-hari tertentu. Tidak ada. Dari mana Ibunda Aisyah mendapatkan ilmu? Dari sela-sela obrolan seorang Rasulullah kepada Ibunda Aisyah. Akhirnya membentuk 1-2 poin yang melahirkan sebuah narasi yang luar biasa. Insya Allah ya, suara adzan berkumandang di daerah sini setelah saya berjumpa dengan Bibu. Maka Masya Allah, ini merupakan hal yang luar biasa. Allah pertemukan kita dengan adzan, pasti ada maksud. Mari kita sama-sama menuju kepada hayya 'alal falah. Kita senantiasa bersamai istri kita di dalam setiap perjuangan. Dan kita jadikan anak-anak kita bersama istri kita menjadi sebuah kurikulum besar untuk membebaskan PR besar kaum muslimin. Dan semoga dengan itulah kita akan tersenyum di masa mendatang tentang kembalinya Baitul Maqdis kepada pangkuan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa ya, selalu pasti ada pelajaran dalam setiap hal. Ini yang disediakan oleh Bibu. Saya siap-siap untuk melaksanakan sholat maghrib kesempatan sore ini. Antum, kalian semuanya jangan kemana-mana. Tidak lama, insya Allah saya langsung balik. Kita akan lanjutkan pembicaraan kita pada hari yang ke-6. Apa saja yang akan kita bicarakan? Banyak hal teknis yang akan kita lakukan dan kita bicarakan lalu kita sharing pada kesempatan hari ini. Enak banget, Masya Allah. Kita ketemu lagi nanti. Alhamdulillah. Sudah selesai selepas habis asar. Saya agak flu, qadarullah. Mungkin karena kelelahan. Tidak apa-apa insya Allah. Semoga bersama kalian kita mendapatkan banyak ilmu dan keberkahan. Karena yang kita butuhkan tentunya bukan hanya ilmu, tetapi juga kita menebalkan keberkahan supaya lahir pada kehidupan kita. Kita mulai kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Seluruh para penuntut ilmu yang semoga kita senantiasa mendapatkan pasangan seilmu, sejiwa, dan sesurga. Dan semoga pasangan yang sudah membersamai kita juga menjadi pasangan yang sama. Kita tentunya paham sekali bahwasanya kehidupan syariat Islam ini kehidupan yang sangat sempurna. Tidak ada yang mampu mengalahkan bagaimana sempurnanya Islam mengatur seluruh lini pada kehidupan manusia. Tidak ada yang gagal membaca kesempurnaan dari keutuhan Islam mengatur kehidupan kita kecuali satu, orang-orang sekuler. Ketika orang sekuler itu selalu memisahkan antara kehidupan agama dan kehidupan bernegara, bermasyarakat. Padahal itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Saya ambilkan sebuah contoh yang sederhana sekali. Bahwasanya kita ini punya ludah. Tahukah kita ludah ini sesuatu yang sifatnya biasa dan menjijikkan kalau kita melihat ludahnya orang. Dan kalaupun kita dengan ludah kita jatuhkan atau kita berludah ke satu tempat, kita tidak akan mencari ludah itu kembali karena tidak berharganya ludah kalau sudah dikeluarkan dari mulut. Tapi ternyata walaupun ludah itu merupakan sesuatu yang sifatnya biasa sekali, tapi ternyata syariat itu banyak sekali menerangkan tentang ludah. Satu, kita tidak boleh berludah ke arah kiblat supaya nanti ludah itu tidak kembali ke muka kita pada waktu hari kiamat. Yang kedua, kalau kita sedang sholat, lalu bacaan sholat kita berantakan, kita disuruh berludah ke arah kiri supaya dengan itu kita membaca isti'adzah. Karena ada setan khizib yang mengganggu sholat kita. Kalau kita mimpi buruk, kita pun sama. Kita diperintahkan untuk berludah ke arah kiri, lalu kita beristi'adzah. Di situ kita paham. Kalaulah hanya urusan ludah saja, ternyata kita mengetahui syariatnya itu begitu sempurna. Maka sama dengan kehidupan pernikahan. Sesungguhnya kehidupan pernikahan itu menjadikan kita
memahami bahwasanya syariat pernikahan itu merupakan sebuah syariat yang besar. Kalau urusan ludah saja kamu ada petunjuknya, ada pedomannya, dan ada pula syariatnya, maka sesungguhnya kita harus paham bahwasanya kehidupan pernikahan pun sama. Kehidupan pernikahan itu sangat detail diatur di dalam Islam. Maka itulah yang menjadikan hari ini kita berkewajiban untuk memahami proses seseorang ketika akan menikah. Mereka harus paham tentang ta'aruf, mereka harus mengerti tentang ta'aruf, dan kewajiban setiap guru, setiap orang tua menerangkan, menjabarkan bahwasanya ta'aruf itu merupakan salah satu di antara proses yang harus dipahamkan untuk anak-anak kita. Supaya mindsetnya anak-anak kita jangan sampai terbentuk dengan apa yang sering mereka jumpai dan apa yang mereka sering tonton di sosial media. Dan akhirnya menjadikan mereka tidak tahu bagaimana standar yang benar untuk mencari jodoh. Sedih rasanya kalau akhirnya mencari jodoh caranya dan metodenya ternyata tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebaikan mereka di masa mendatang. Banyak orang paham sholat, banyak orang paham tentang haji, tapi belum tentu mereka mengerti tentang proses ta'aruf secara benar dari hulu sampai hilir. Maka setelah kita memahami bahwasanya ada proses pernikahan, bahwasanya seseorang ketika mereka mengayunkan langkah kakinya menuju ke pernikahan, lalu ada sebuah proses yang bernama ta'aruf, dan ta'aruf itu merupakan cara yang turun dari Allah. Makanya jangan diganti dengan apapun. Jangan diganti dengan pacaran, jangan diganti dengan biru jodoh yang tidak sesuai dengan syariat. Jangan, kecuali yang biru jodoh sesuai dengan syariat. Karena sesungguhnya itu merupakan nikmat yang datang dari Allah. Metode itu metode yang turun dari sisi Allah. Dan pastinya metode itu, walaupun mungkin sebagian anak muda belum mengenalnya dan mereka ragu terhadap proses itu, tapi sejatinya itu akan memberikan kepada kita pertolongan dalam kehidupan kita kalau kita yakin kepada Allah. Semoga kita tidak termasuk orang yang meragukan konsep ta'aruf sebagaimana diterangkan Allah, diterangkan pula oleh Rasulullah dalam proses ketika seorang wanita dan seorang laki-laki ingin memberikan keseriusan di dalam hubungan mereka untuk menjadi sebuah pernikahan. Sebelum kita membahas tentang masalah pernikahan dan ta'aruf, tentunya saya ingin menjawab beberapa hal. Ada 2 poin yang saya jawab sebelum kita masuk kepada pembahasan ta'aruf, nadhar, khitbah, walimah, dan persoalan-persoalan yang mungkin dihadapi seseorang ketika akan menikah. 2 hal yang saya akan jawab. Yang pertama, banyak orang yang mereka meragukan ta'aruf hanya gara-gara ketika mereka melihat ada seorang ikhwan, ada seorang cowok yang terkenal, mungkin ada seorang akhwat yang terkenal. Ternyata ketika mereka melangsungkan pernikahan mereka dengan cara ta'aruf, tapi ujung-ujungnya malah bercerai. Lalu akhirnya terjadi pertengkaran dan menjadi konsumsi publik. Mari kita menjawab tentang itu. Yang pertama, bahwasannya jawaban kita atas pernyataan itu adalah yang pertama, kasus terjadinya perceraian yang disebabkan pacaran dan kasus perceraian yang disebabkan karena ta'aruf. Ayo jujur, berbasis dengan data dan bukan hanya berdasarkan klaim sepihak. Mana yang lebih banyak? Demi Allah, yang paling banyak itu perpisahan yang didasarkan karena pacaran. Itu jauh lebih banyak. Bagaimana kasus demi kasus kita jumpai yang muncul di televisi nasional dan media nasional. Orang pacaran ada yang membunuh, ada yang mati bunuh diri, ada yang ditinggalkan, dan sederet persoalan yang luar biasa begitu banyak. Dan itu dihasilkan dari produk yang bernama pacaran. Ada orang-orang yang mereka terjangkiti dengan Islamophobia. Ketika hari ini kita menjumpai banyak anak muda sudah mulai menyadari tentang ta'aruf, akhirnya dibuat framing bagaimana ta'aruf ini bisa untuk dijatuhkan kembali ratingnya. Lalu akhirnya ketika ada seseorang yang mereka menjalani biduk rumah tangga dengan jalur ta'aruf, akhirnya dibuat bagaimana ketika keluarga itu rusak, dibuat framingnya supaya betul-betul menggambarkan ketakutan anak muda kepada proses ta'aruf. Oh, ternyata betul. Ta'aruf itu tidak menjanjikan karena sesungguhnya ta'aruf itu sebagaimana membeli kucing di dalam karung dengan mata yang tertutup. Padahal, jangan hanya klaim sepihak. Mari kita buktikan jujur. Demi Allah, orang yang mengalami masalah dalam pacaran dengan seluruh ritmenya, ada yang kehilangan keperawanan, ada yang hilang keperjakaan, ada yang akhirnya rusak sekolahnya, ada yang mati bunuh diri karena pacaran.
itu jauh lebih banyak daripada masalah yang ditimbulkan dari proses ta'aruf. Ini yang kita harus paham. Sehingga akhirnya kita harus proporsional ketika melihat segala sesuatu. Ini yang pertama. Yang kedua, kita harus memahami pula kenapa banyak orang yang ta'aruf tetapi justru ujungnya malah berpisah dan perpisahan mereka tidak baik-baik saja. Maka kita menjawab. Setelah menjawab dengan data, maka yang kedua yang kita jawab poinnya adalah kalaupun ada seseorang mengamalkan ta'aruf dan ternyata mereka terlibat dengan masalah, itu tidak sama sekali menurunkan keagungan syariat yang bernama ta'aruf. Jangan pernah melihat kebenaran dari personal. Kalau kita terbiasa melihat kebenaran itu dari personal, maka kita sering akan kecewa. Tapi lihatlah kebenaran pada syariatnya. Saya kalau sedang membimbing orang masuk Islam bersyahadat di masjid komplek kami, Baitur Rahman. Biasanya setelah mengucapkan syahadat, di antara kisi-kisi yang saya sampaikan kepada mu'alaf ketika baru saja masuk Islam, saya katakan, jangan berislam karena melihat orangnya, tapi berislam karena melihat kebenaran yang ada di dalam kitabullah dan sunnah. Kenapa saya memberikan kisi-kisi nasihat itu kepada seorang mu'alaf ketika baru menikah? Karena berbahaya kalau ada seorang mu'alaf melihat Islam itu dari pribadi-pribadi dan sosok-sosok manusia. Karena pasti pribadi dan sosok manusia itu ada yang salah dan tidak sempurna dan melakukan berbagai macam mungkin kekurangan. Tapi kalau dia melihat Islam itu dari Al-Quran dan As-Sunnah, dia akan jumpai bagaimana Quran dan Sunnah itu merupakan kebenaran absolut yang tidak bisa ditawar. Jadi paham ya, clear masalah ini. Ya. Yang ketiga yang perlu kita jawab adalah, kalaulah ta'aruf saja tidak menjamin kebersamaan dan dalam kondisi yang baik-baik saja, itu yang ta'aruf. Yang mereka tidak berpegangan tangan, yang mereka tidak saling memegang dan tidak saling menodai kehormatan orang. Kalaulah seseorang ternyata melalui proses ta'aruf, itu saja belum menjamin akan dibersamakan sampai prosesnya itu benar hingga mendapatkan pertolongan dari Allah, apalagi mereka yang tidak pernah, atau apalagi mereka yang pacaran. Sehingga akhirnya kita harus paham tentang masalah ini. Kalau sudah terjawab, sudah membuka pikiran kalian, membuka pikiran banyak para orang tua, nah sekarang mari kita bahas tentang proses ta'aruf. Sekarang poin yang pertama yang kita bahas adalah ta'aruf itu dari nadhar, khitbah sampai walimah. Dan kita mendalami dan kita perkenalan dengan ta'aruf. Sebelum kita mengenali tentang proses ta'aruf itu proses yang menurut saya agung dan indah. Karena apa? Proses ta'aruf itu mengajarkan kepada kita bahwasanya membuka segel itu harus dengan komitmen dan kewajiban. Orang yang ta'aruf tidak boleh memegang, tidak boleh mencium, tidak boleh berbelas kasih dan mencurahkan kasih sayang. Karena mereka dalam proses menuju kepada arah pernikahan. Akhirnya mengajari setiap orang bahwasanya membuka segel itu ada aturannya, ada waktunya, serta ada komitmennya. Itu yang tidak pernah dikenal oleh pacaran. Pacaran itu ngajarin kita untuk membuka segel tanpa harus memberikan kewajiban dan tanggung jawab. Sedih sekali. Orang ketika Valentine, penjualan kondom naik di mana-mana. Padahal logika tidak bisa diterima. Zina itu sesuatu yang merusak nasab, merusak akal, merusak agama, dan merusak akhirat. Empat-empatnya itu sekaligus rusak kalau orang itu berzina. Orang ketika membunuh, merusak nasab, keturunan. Orang ketika minum khamr merusak kehormatan. Orang ketika mencuri dia merusak harta orang. Tapi ketika orang itu berzina merusak nasab, merusak kehormatan, merusak akal dan sekaligus merusak kehidupan akhirat seseorang. Makanya akhirnya sesungguhnya ta'aruf itu mengajarkan kita membuka botol dengan segelnya itu ada komitmennya dan ada kewajibannya. Dan itulah
yang dimiliki sama ta'aruf yang tidak dimiliki oleh pacaran. Sekarang ta'aruf itu diambil dari bahasa Arab. Ya. Dari bahasa Arab yang secara bahasa ta'aruf itu artinya berkenalan. Dari kata ta'arofa ya ta'arufu. Kita saling berkenalan. Maka itu adalah sebuah proses memperkenalkan diri sebelum kita lebih mengenali dan kita tergabung pada sebuah komitmen ketika menuju kepada pernikahan. Itulah yang dinamakan ta'aruf. Ta'aruf ini merupakan sebuah proses yang benar. Para sahabat ketika mereka menikah, mereka melaksanakan proses ta'aruf. Julaibib, ketika beliau akan menikah, lalu Rasulullah mencarikan istri untuk Julaibib. Itu proses ta'aruf. Fatimah bintu Qais, ketika beliau akan menikah, maka datang kepada Nabi, lalu menceritakan bahwasanya dia disodori dengan 3 laki-laki. Ada namanya Abu Jahm, ada yang namanya sahabat Muawiyah, ada pula yang namanya Usamah. Dan Rasulullah menceritakan masing-masing kelemahannya. Bukan untuk membuka aib, supaya pilihan itu tidak salah. Dan akhirnya Rasulullah itu memilihkan kepada Fatimah bintu Qais seorang istri yang bernama Usamah bin Zaid. Asalnya tidak suka. Asalnya beliau agak terkaget dengan pilihan yang disodorkan kepadanya. Tapi ketika akhirnya beliau menikah, melanjutkan di dalam hidup rumah tangganya, akhirnya Fatimah bintu Qais merasakan rasa cintanya tumbuh kepada Zaid, kepada Usamah bin Zaid. Ini namanya proses ta'aruf. Datang kepada Rasulullah, meminta kepada Rasulullah untuk dipertemukan dengan kekasih hatinya. Maka proses inilah yang disebut dengan ta'aruf. Maka sesungguhnya ketika ta'aruf, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam ta'aruf. 1. Sebelum terjadinya akad nikah, maka sesungguhnya kita harus paham dalam proses ta'aruf itu adalah sesungguhnya antara fulan dengan fulanah itu orang asing. Berarti ketika kita paham antara fulan dan fulanah ini orang asing, maka ta'aruf dibuat menjadi sebuah bridging, menjadi jembatan yang mempertemukan dengan cara yang benar. Dan proses ta'aruf sebagaimana namanya, memperkenalkan seseorang dengan seseorang yang asing dengan harapan orang itu tepat untuk menjalani kehidupan hidup rumah tangga bersama dengan orang yang datang kepadanya. Itulah yang dinamakan ta'aruf. Yang kedua yang harus kita perhatikan dalam proses ta'aruf. Proses ta'aruf itu harus dilakukan di dalam kondisi meluruskan niat. Tidak boleh orang yang ketika mereka akan ta'aruf dia bermain-main. Dia penasaran dengan akhwat itu, dia penasaran dengan akhwat bercadar ini, yang akhirnya menjadikan dia bermain-main dalam proses yang disebut dengan ta'aruf. Tidak ada kesungguhan. Dan ternyata proses ta'aruf dilakukan hanya untuk memberikan kepuasan, menjawab rasa penasaran terhadap akhwat ini dan akhwat itu. Misal, ada seseorang, dia sering melihat seorang akhwat. Dari pancaran matanya tampaknya cantik sekali. Lalu dia ingin tahu, ini gimana ya wajahnya ya. Lalu akhirnya dia pura-pura mengajukan proposal, saya pengen ta'aruf. Tapi sebenarnya di dalam hatinya bukan ta'aruf, dia hanya pengen tahu, di balik cadar itu wajahnya seperti apa. Maka sesungguhnya ini merupakan bagian yang kita harus pahami. Ta'aruf itu bukan tes mental dan bukan pula tes keberanian. Ta'aruf itu juga bukan seleksi yang kita bisa anggap ini bermain-main dan bercanda. Tidak bisa. Proses ta'aruf itu merupakan proses yang betul-betul kita lakukan, kita kerjakan dengan sebuah keseriusan yang kita berikan secara maksimal. Bahwasanya kita ingin mendapatkan jodoh yang terbaik dengan proses yang kita lakukan. Ingat ya, kalau ada di antara kita bermain-main dengan ta'aruf, lalu dia mempermainkan banyak hati. Dia ketemu sana, dia ketemu sini. Lalu begitu gampang di dalam proses ta'arufnya mengatakan tidak jadi. Dengan niatan hanya untuk mempermainkan. Bukan karena memang tidak ada kecocokan hati, tapi betul-betul dia niatnya itu mempermainkan. Hati-hati. Kamu harus paham. Kamu akan diperlakukan sebagaimana kamu memperlakukan orang. Orang yang ta'aruf itu orang yang terpilih. Sehingga akhirnya jangan coba-coba kita memberikan makna pada ta'aruf untuk kita rusak namanya. Lalu akhirnya terjadilah banyak penyimpangan gara-gara kita melaksanakan ta'aruf itu dengan cara pada niat yang salah. Ada orang yang mereka itu kadang-kadang mencoba untuk memperkosa kata ta'aruf.
Artinya apa? Karena nama ta'aruf lagi ngetren, akhirnya orang itu kalau sekarang pacaran, mereka tidak lagi menamakan pacaran. Saya nggak pacaran kok, saya ta'aruf. Padahal dia pacaran, itu juga nggak boleh. Saya masih ingat sekali, ketika booming ruqyah, banyak dukun yang menamakan prakteknya dengan kata ruqyah dan tidak lagi menamakan prakteknya dengan perdukunan. Kenapa? Kalau dia jual atas nama perdukunan tidak laku, akhirnya dia jual atas nama ruqyah. Sama orang hari ini banyak yang mereka itu sering mengatakan ini prosesnya ta'aruf. Ta'aruf itu proses yang sudah syar'i. Jadi jangan gampang-gampang pula kita mengatakan kalimat ta'aruf. Karena apa? Jangan pula kita itu menyalahgunakan kata ta'aruf hanya untuk membenarkan perilaku kemaksiatan kita. Dan itu kesalahan besar yang harus dipertanggungjawabkan. Maka setelah kita mengetahui bahwasanya orang yang ta'aruf itu berasal dari keluarga dan masing-masing pihak yang asing, ta'aruf itu berangkat dari sebuah niatan yang serius untuk mencari jodoh dan bukan untuk tes keberanian dan bukan hanya untuk menjawab penasaran. Yang ketiga, ta'aruf itu menggali data pribadi. Dan itu bisa melalui tukar biodata. Karena sesungguhnya bisa kita datang, langsung kita bicarakan, dan orang itu bisa mempertemukan kita dengan orang yang diharapkan berjodoh dengan kita. Atau memang melalui biodata. Kita membuat biodata lengkap, lalu kita sodorkan kepada pihak ketiga, lalu pihak ketiga menukar biodata itu kepada seorang akhwat dan ikhwan kepada akhwat kepada ikhwan supaya mereka saling membaca biodata. Dan ingat, kalau kalian membuat biodata, jangan kalian tutupi kelemahan dan kekurangan kalian. Tapi biodata itu ditulis secara jujur. Beda dengan pacaran. Pacaran itu pasti akan menutupi sisi kekurangan. Karena orang pacaran itu sebagaimana memasang foto di feed Instagram, pasti yang dipilih itu yang paling bagus. Maka biodata yang ditulis ketika orang ta'aruf itu harus ditulis berangkat dari sebuah kejujuran. Kelebihannya apa, kekurangannya apa, penyakitnya apa, harus ditulis dengan lengkap. Tingginya berapa, kulitnya apa, harus ditulis. Bahkan sebagian besar ulama mengatakan kalaupun kamu memiliki penyakit pada kulitmu atau penyakit yang kamu bawa pada tubuhmu, itu pun harus diceritakan dan tidak boleh ditutupi. Misal, di belakangnya ada luka bakar, di punggungnya, parasnya nggak kelihatan, tangannya nggak kelihatan. Maka tidak boleh dia menutupi aib yang ada pada punggungnya. Karena pada dasarnya itu tidak perlu ditutupi kepada calon pasangan kita. Tapi dibuka. Dan itu melalui biodata yang kita tulis supaya tidak ada kesamar-samaran dan tidak ada unsur menipu. Ketika kita hanya menceritakan sisi baik, tetapi kita tidak jujur menceritakan sisi kelemahan kita. Ya. Maka setelah menukar biodata itu, maka yang keempat, ta'aruf itu idealnya itu tidak langsung, tapi melalui mediator. Jadi ta'aruf itu secara ideal tidak langsung. Kenapa? Untuk menjembatani hati yang mudah tersengat dengan fitnah. Karena hati itu kan tersengat dengan fitnah. Karena setan itu tidak akan pernah berhenti untuk menipu kita dan mencoba untuk mengkudeta proses-proses yang kita lakukan sesuai dengan syariat. Setan itu berusaha memotong dari awal. Kalau gagal dari awal, memotong dari tengah. Kalau gagal dari tengah, akan memotong berikutnya. Supaya manusia gagal untuk melaksanakan secara sempurna setiap syariat yang sudah dia sadari. Makanya akhirnya yang paling baik ta'aruf itu adalah melalui mediator. Ya, supaya akhirnya dia kalau ingin komunikasi lewat pihak ketiga. Yang sana pun lihat pihak ketiga dan tidak langsung supaya tidak ada telepon-teleponan di malam hari, tidak ada kencan, tidak ada janji, secara sembunyi-sembunyi ketika kita tertipu dengan bisikan setan. Hati-hati, bisikan setan itu lebih lembut daripada sutra. Jangan pernah kamu memiliki komunikasi panjang kali lebar sebelum kamu menikah. Nanti khawatirnya setan yang akan mencabut keberkahan yang ada pada prosesmu. Ada sebuah kisah nyata. Saya dulu baca di sebuah majalah Islam ketika saya masih di pondok. Ada seorang ikhwan dan akhwat. Mereka aktivis di pengajian. Jadi panitia di setiap pengajian. Sampai akhirnya mereka mengadakan ta'aruf. Dan akhirnya mereka mau menikah.
Lalu proses ta'aruf itu berlanjut kepada proses khitbah. Ketika habis khitbah itu Masya Allah, sang ikhwan, sang laki-laki dan sang akhwat ini mereka tertipu dengan fata morgana khitbah. Oh, sebentar lagi sudah mau nikah. Akhirnya sang ikhwan tidak sabar. Berusaha untuk mencari-cari dan mencuri-curi kesempatan bisa ketemu sama sang akhwat. Mengajak jalan-jalan. Dan terjadilah apa yang paling dikhawatirkan. Terjadinya perzinahan. Terjadinya perzinahan berulang-ulang karena mereka tidak sabar menunggu hari mereka menikah. Itulah setan. Maka akhirnya pada satu waktu sang akhwat ternyata hamil. Sang ikhwan yang saat itu mengetahui sang akhwat itu hamil berkata, "Tidak apa-apa, kan tinggal seminggu lagi kita nikah, tidak ada orang yang tahu." Sampai akhirnya sang akhwat itu pun ditenangkan dari hasil perbuatan zinanya. Ya Allah ya. Sampai akhirnya ketika sang akhwat itu sudah hamil, 1 bulan, 2 bulan, sang ikhwan ini tiba-tiba pergi satu waktu untuk membeli sesuatu di pasar, barang di pasar. Ketika dia membeli barang di pasar, pulang, dia akhirnya kecelakaan dan sang ikhwan itu meninggal dunia. Betapa remuknya hati sang akhwat. Bukan hanya mendapati sang calon suami meninggal dunia, tapi dia mendapati bahwasanya dia mengandung anak dari sang ikhwan. Apa yang kita ambil pelajaran, itulah bahayanya. Kalau proses ta'aruf itu langsung mempertemukan dua pihak secara langsung. Karena apa? Setan itu pintar. Dan setan itu kalau menggoda manusia untuk melakukan zina itu pelan-pelan. Dari sepele naik lagi, dari sepele naik lagi. Pernah ingat kepada kisah yang terjadi sebelum zaman Rasulullah? Ketika ada seorang perempuan yang dititipkan sama 3 pemuda, lalu perempuan itu dititipkan kepada ahli ibadah. Lalu ahli ibadah menerima titipan itu. Yang asalnya dia menolak titipan itu karena takwanya dia dan ibadahnya dia kepada Allah. Tapi karena desakan dari kakak-kakaknya, yang 3 itu akhirnya diterima. Karena 3 kakaknya pengen berjihad. Ditempatkan di lantai pertama dan sang ahli ibadah di lantai kedua. Pertama-tama kalau ngirimkan bantuan, ngirimkan makanan, itu lewat tali. Nanti sang akhwat yang ada di bawah membuka jendelanya dan mengambil makanan yang disodorkan melalui tali. Nanti setelah dia melakukan itu, setan membiarkan. Lama-lama setan mencoba masuk, memberi masukan kepada laki-laki itu. Memang kamu tega ngasih makanan itu lewat tali, turunlah ke bawah, taruhlah makanan di depan pintu kamarnya. Itu lebih bermartabat. Lama-lama akhirnya mikir, oh iya juga ya. Akhirnya apa? Dari masalah tali akhirnya tergoda. Dia turun. Lalu memberikan makanan itu di depan pintu. Setelah itu dibiarkan setan lama gitu. Setan datang lagi memberikan kepadanya nasihat yang buruk. Mosok cuma ditaruh di depan pintu, ketok dong pintunya supaya dia tahu kamu datang membawa makanan. Hatinya tergoda kembali. Oh iya ya, mosok sih tidak kita ketok pintunya, kan dia tidak tahu kalau makanan sudah di depan. Diketok pintunya, lari ke atas. Setan membiarkan. Sampai satu waktu setan kembali memberikan kepadanya masukan. Mosok sih kamu cuma taruh pintunya dan mengetok pintu. Coba dong, tunggu dia sampai keluar. Kan kamu belum pernah lihat wajahnya dong, supaya kalau ada apa-apa kamu sigap untuk membantu. Kan itu titipan. Ya akhirnya diterima juga. Oh iya ya, juga ya gitu ya. Akhirnya dia naruh makanan di bawah, diketok pintunya. Dan dia menunggu di depan pintu sampai sang gadis yang dititipkan kepadanya membuka pintu. Lah, terlihatlah wajahnya. Dari mata turun ke hati. Tapi dia langsung pada saat itu meninggalkan perempuan itu ke atas. Dan ternyata pandangan matanya sudah membuat pikirannya tertawa. Mikir terus perempuan itu. Setan akhirnya memberi kepadanya masukan lagi. Mosok sih kamu cuma memberikan kepadanya makanan di depan pintu, masuklah kamu ke dalam. Masuklah ke dalam, dibiarkan setan lagi. Ngobrol lah dengannya, ngobrol lah. Sampai akhirnya terjadi perzinahan. Apa yang kita ambil dari kisah itu adalah setan itu ketika memberikan kepada manusia yang taat ketika mereka mengikuti syariat, maka setan itu datangnya berproses dan bersabar dan menikmati tahapan demi tahapan ketika menjerumuskan orang.
menuju kepada proses perzinahan. Ini menjadi pelajaran penting untuk kita bahwasanya hati-hati terhadap proses. Maka sesungguhnya orang kalau sudah mengambil ta'aruf itu bukan berarti kamu langsung secara otomatis berada pada zona nyaman. Belum tentu. Tapi ketika kamu di dalam proses kamu sudah mengambil jalan ta'aruf, tetap hati-hati dan waspada terhadap proses-proses yang antum nanti bisa dapatkan. Lalu antum melonggarkan proses itu, lalu terjadilah apa yang buruk yang tidak pernah terduga. Tetap konsisten di atas proses itu, nikmati prosesnya, supaya kenikmatannya didapatkan ketika pasca menikah. Itu jauh lebih nikmat. Lah setelah kita akhirnya mendapati orang itu ta'aruf, lalu setelahnya mereka menukar biodata, atau terkadang tidak usah biodata, tetapi sang pihak mediator bisa jadi lewat lisan. Oh, fulan ini begini. Oh, kalau fulanah ini begini. Fulan itu nama anonim untuk seorang laki-laki. Fulanah itu nama anonim untuk seorang perempuan. Maka akhirnya, kalau mereka sudah mulai cocok, maka akhirnya ada proses yang dinamakan proses nadhor. Proses nadhor. Nadhor itu dari kata nadhoro yang turun, nadhron, melihat, penglihatan. Artinya bahwasanya ketika kita memproses seorang ikhwan atau memproses seorang akhwat atau laki-laki dan perempuan dalam prosesnya, maka sesungguhnya ada syariat bagi kita untuk melihat. Ini sekaligus pula menjadi jawaban bagi mereka yang terkadang mengatakan begini, udahlah saya tutup mata aja lah, saya tidak perlu melihat wajahnya, pokoknya saya menikahi kesolihannya, saya menikahi kesolihannya dan saya menikahi kesolihatannya. Jangan gitu. Maka sesungguhnya dari riwayatnya Mughirah bin Syu'bah, bahwasanya Nabi pernah didatangi seorang laki-laki dan dia ingin menikahi wanita Ansor. Rasulullah lalu bertanya sama dia, kamu ingin menikahi wanita Ansor? Betul ya Rasulullah. Sudah pernah melihat orangnya? Belum. Belum ya Rasulullah. Lah gimana sih? Ungdur fa'innahu ayyudama bainakuma. Lihat. Karena sesungguhnya dengan melihat itu bisa menjadikan kalian langgeng. Maka nadhor ini merupakan perkara yang harus dijalani. Jadi setelah biodata dari pihak mediator atau dari pihak lisan saling menceritakan, maka proses berikutnya kalau ada kecocokan dan kecondongan, proses berikutnya adalah nadhor. Nadhor itu berjumpa. Nadhor itu di tempat yang ditunjuk oleh mediator. Ya, bisa di rumah dari seorang wanita itu yang lebih baik, atau bisa jadi mungkin di tempat-tempat publik yang akhirnya tidak menjadikan dua orang ini asyik masuk. Tapi di tempat-tempat publik yang dilihat sama orang. Nah, mediatornya harus hadir dan tidak boleh pihak mediatornya lalu mengamanahkan kepada dua pihak untuk berjumpa sendiri. Lalu nelpon, maaf ya mas, mbak, saya nadhornya tidak bisa ikut, kalian jumpa aja lah ketemu di mana gitu, warung bakso, udah ngobrol aja di situ. Tidak bisa. Nadhor nggak kayak gitu. Tapi nadhor itu haruslah kemudian dilakukan, yaitu ketika di tempat yang ditunjuk oleh mediator. Maka ketika nadhor, apa yang boleh dilihat? Satu yang boleh dilihat adalah wajahnya, yang kedua adalah telapak tangannya. Kalau dia memakai cadar, maka para ulama mengatakan dia melepaskan cadarnya. Melepaskan cadarnya. Dung, ding, ding, dung, ding. Itu kan biasanya dulu ayat-ayat cinta. Maka dia melepaskan cadarnya. Maka dilihat itu. Sang akhwat juga gitu. Jangan mengatakan, waduh saya kalau nadhor, saya kemarin nadhor dilihatin laki-lakinya. Laki-lakinya gak tahu malu ngeliatin saya ngelepas cadar. Ya memang fungsinya nadhor itu ngelihat. Jangan nadhor diadakan, maka kemudian sang ikhwannya nutup mata. Saya tidak melihat Ustaz. Saya bertakwa sama Allah. Tidak gitu, ketakwaan itu tidak gitu. Memang kita harus melihat. Karena proses melihat dan ada kecondongan hati kita dan jiwa kita, itu akan menjadikan lebih langgeng kehidupan berkeluarga nanti. Karena sesungguhnya fitnah di luar rumah itu banyak. Makanya akhirnya ketika pada saat itu ada syariat nadhor. Maka nadhor itu melihat wajahnya dan telapak tangannya. Kalau pakai cadar dilepaskan. Bagaimana kalau saya pengen ngelihat selain itu? Saya pengen lihat betisnya. Kata orang tua saya itu kalau ngelihat betisnya bisa ketahuan subur atau tidak subur. Tidak boleh. Ada perkataan dari ada pendapat fikih. Boleh melihat semua wajahnya. Semuanya boleh dilihat. Seluruh badannya.
Kalau memang niatnya serius untuk menikahi. Tapi pendapat fikih ini mukhalafatus siqqah. Pendapat ini merupakan pendapat yang menyelisih pendapat sunnah yang kuat dan tidak boleh diamalkan. Maka jangan dikerjakan. Dalam proses nandor itu ada beberapa hal yang harus kita paham. Satu, tidak boleh berdua-duaan. Ya. Dua, hendaknya memandang tanpa syahwat. Boleh memandang, tapi tidak boleh pakai syahwat. Yang ketiga, bahwasanya dia memiliki prasangka bahwasanya di dalam nandor itu bukan asal-asalan, tapi memang sudah ada kecondongannya itu lebih tinggi. Dan kenapa ini harus diluruskan? Sudah ada kecondongan. Jadi semakin mantap akhirnya nandor. Kenapa? Kalau tidak terjadi, ya supaya tidak menimbulkan bekas. Kenapa? Kalau orang itu sudah nandor saling melihat dan tidak jadi, biasanya akhwat yang sering terluka. Kenapa? Oh, jangan-jangan dia tidak memilih saya karena fisik saya. Makanya pastikan ketika ta'aruf ada kecondongan dan kecondongan itu besar, maka prosesnya dilanjutkan dengan kita nandor. Dan nandor itu diberikan kesempatannya ketika dua belah pihak sudah ada tambahan kecondongan yang lebih besar daripada proses sebelumnya. Kemudian yang kelima, dalam proses nandor itu memang betul-betul tidak ada niatan dia kecuali ingin melamar. Maka dalam proses nandor itu, kalau ada pihak ketiganya, biasanya ada namanya musyawarah dan mukalamah. Musyawarah, mukalamah itu ngobrol, musyawarah itu untuk menyepakati beberapa poin. Nah, disitulah pada waktu nandor saling bertukar latar belakang dan bertukar sesuatu yang dibutuhkan pada informasi. Tanyalah gimana konsepnya, visi misinya di dalam kehidupan berkeluarga, gimana kamu mengelola emosi, gimana hubungan kamu dengan ibumu. Itu bisa untuk dikerjakan dan bisa untuk disampaikan pada saat nandor terjadi di antara kedua belah pihak. Jadi ngobrol kedua belah pihak itu boleh selama di situ ada pihak ketiga. Ya misalkan gimana ini nanti kalau tiba-tiba saya pingin dalam keluarga saya pingin istri saya tidak bekerja. Bagaimana dia menerima pendapat itu? Saya pingin bahwasanya nanti istri saya membantu saya ketika merawat ibu saya. Itu semuanya bisa disampaikan dalam proses nandor. Jadi proses nandor itu tidak hanya sekedar ngelihat tok. Tapi bisa adanya mukhalamah, ada obrolan. Tapi obrolan-obrolan yang faedah, yang hajatnya diperlukan, di mana obrolan itu adalah hal-hal strategis yang diperlukan. Itu boleh. Nah, maka setelah itu, setelah nandor, istikharah, perjalanan sudah semakin jauh, maka setelah itu, kalau Allah menakdirkan di dalam perjalanan itu, akhirnya semakin tebal, dan akhirnya lahirlah kemantapan setelah istikharah. Dan kemarin kita sudah bahas gimana itu kalau istikharah kita itu diberikan jawaban oleh Allah. Kalau kita semakin mantap, lalu prosesnya gampang, tidak ada hambatan, itu berarti jawaban dari Allah. Iya, lanjutkan. Tapi kalau ada orang ketika habis istikharah tidak mantap dan banyak sekali gangguan-gangguannya, itu jawaban dari Allah, jangan dilanjutkan. Tapi kalau ada orang ketika dia setelah istikharah dia masih belum mantap, tapi tidak ada hambatan, tidak ada persoalan-persoalan yang terjadi, berarti tinggal bagaimana dia. Kalau dia melihat ada kebaikan pada calonnya, silahkan dilanjutkan. Maka akhirnya ketika pada saat itu akhirnya khitbah itu melamar. Khitbah ini merupakan bagian dari cara kita harus memuliakan orang tua kita. Maka khitbah ini dilakukan kalau di masyarakat Jawa dan uraf atau kebiasaan ini tidak masalah. Artinya boleh dilakukan oleh masyarakat kita. Khitbah itu adalah proses untuk saling mengenal. Khitbah itu khitbah itu proses untuk memastikan wanita yang kita inginkan tidak di dalam pinangan orang lain. Dan sebaik-baik khitbah itu adalah khitbah ketika kita datang kepada keluarganya. Dengan membawa keluarga kita boleh, atau cukup diri kita boleh. Itu dikembalikan kepada kebiasaan, culture dari satu masyarakat yang mereka tinggal di masyarakat itu. Kalau memang culture-nya, tradisinya pada masyarakat itu adalah datang keluarganya untuk mengetuk pintu pada keluarga wanitanya, ya lakukan aja. Dan itu tidak salah. Tidak setiap adat istiadat itu harus ditinggal. Salah itu. Adat istiadat itu disebut uruf. Kapan kita melakukan adat istiadat itu?
Kalau sesuai dengan kitabullah dan sunnah, ma wafaqal kitab was sunnah. Apapun yang sesuai dengan kitabullah dan sunnah, maka kerjakan. Apa yang tidak sesuai kitabullah dan sunnah, maka baru kita tinggalkan. Maka khidbah itu dilakukan. Maka sesungguhnya ketika pada saat itulah kita mendapati bahwasanya khidbah itu merupakan gerbang. Ya, anak tangga menuju gerbang, kalau bahasanya lebih tepatnya gitu. Jadi khidbah itu anak tangga menuju kepada gerbang pernikahan, itu anak tangganya bernama khidbah. Artinya keseriusannya sudah terbentuk. Mana terjadi pada satu riwayat, Abu Bakar, Umar pernah melamar Fatimah. Fatimah bintu Muhammad menjadi istri mereka. Tapi Rasulullah tidak menerima lamaran Abu Bakar dan tidak menerima lamaran Umar. Dan Masya Allah, para sahabat itu adalah orang yang sudah selesai dengan perasaan dan tidak gampang rusak hanya karena mood dan hanya karena kekecewaan. Walaupun Abu Bakar dan Umar melawan dan tidak diterima, Abu Bakar dan Umar tidak pernah dendam sama Rasulullah. Ketika Rasulullah menolak Umar, menolak Abu Bakar yang melamar Fatimah, maka pada saat itu Rasulullah ternyata menerima lamaran Ali bin Abi Thalib. Dan ketika Fatimah diberitahu, kamu dilamar oleh Ali bin Abi Thalib, maka pada saat itu Fatimah itu menangis. Ditanya sama baginda Nabi, apa yang menjadikan kamu menangis, wahai Fatimah? Ya Rasulullah, kamu menikahkan aku dengan orang yang lebih pandai, orang yang lebih lembut, dan orang yang lebih awal masuk Islam. Dan yang dimaksudkan itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ya. Maka pada saat itu ketika khidbah, maka sesungguhnya ketika khidbah itu kita melamar dan lamaran itu disertai dengan mahar boleh atau menyepakati mahar. Karena pada saat nanti pernikahan tentunya sesungguhnya ada proses yang dinamakan dengan proses mahar yang harus diberikan. Dan sesungguhnya sebaik-baik seorang wanita yang solihah itu yang paling sederhana di dalam maharnya. Biasanya pada acara khidbah itu nanti baru dimintain ya kira-kira maharnya apa. Kalau saya dulu sama Bibu maharnya adalah uang dinar dan seperalatan buku tafsir. 1 dinarnya pada saat itu masih sangat murah. Kalau sekarang kan dinar sudah 4.600.000. Beliau minta 1 dinar dan beliau minta seperalatan buku, satu lengkap buku tafsir. Maka ketika permintaan maharnya sudah diberikan, maka kita sebagai laki-laki memenuhi permintaan maharnya. Karena mahar itu haknya seorang istri. Dan mahar itu hartanya seorang istri. Hartanya istri itu ya dari warisannya, dari hadiah yang dia dapatkan, dari pekerjaan yang dia lakukan. Dan salah satunya hartanya istri itu didapatkan dari mahar. Dan yang paling bagus itu wanita Indonesia. Wanita Indonesia itu paling sederhana di dalam mahar. Makanya saya kalau keliling-keliling ke Timur Tengah, maka selalu saya mendapatkan komen tentang wanita Indonesia. Itu selalu mendapatkan apresiasi. Masya Allah, nisa Indonesia atau imra'atu fi Indonesia. Zain. Kenapa? Aisaruhunnas nihlah. Dia sangat sederhana di dalam mahar. Masya Allah. Bismillah. Maka sesungguhnya itulah namanya mahar. Setelah itu ditentukanlah kesepakatan harinya untuk menikah. Itulah yang disebut dengan akad ijab kabul. Akad ijab kabul itu di dalam pernikahan itu ada beberapa syarat. Ada yang namanya ijab kabul, ada namanya 2 saksi, ada yang namanya mahar, dan ada namanya khutbah nikah. Tentunya proses ketika kita menikah dengan proses yang tadi saya sampaikan ada beberapa komponen yang harus dihadirkan. Maka tentunya pernikahan itu harus ada walimahnya. Walaupun itu adalah keutamaan aulim walau bisyah. Maka walimah itu tasyakurilah dengan kamu itu menyembelih kambing. Maka proses ketika seseorang itu menikah, maka menikah dengan walinya. Hati-hati ya, jangan pernah menikah dengan seseorang wanita yang walinya tidak hadir. Karena bisa mengakibatkan pernikahan kalian tidak sah. Ada bapaknya, tapi bapaknya tidak diberitahu, lalu kalian nikah dengan wali hakim padahal bapaknya masih hidup. Itu hati-hati. Wali hakim tidak bisa menggantikan wali yang hak
pada seorang wanita kecuali wali hakimnya memang sengaja mewakilkan kepada wali hakim. Dan itu harus ada surat, ada bukti yang harus diberikan. Ayyuma imro'atin nakhat bi ghairi idni waliha fanikahuha batilun. Perempuan mana saja yang dia menikah tanpa izin dari walinya, maka pernikahannya batal, kata Rasulullah SAW. Hati-hati. Nikahnya lari, Ustaz. Kawin lari. Tidak boleh. Mau kawin lari, mau kawin duduk. Kalau tidak mendapatkan izin dari wali, tidak boleh. Sama dengan janda. Janda itu tetap ada walinya. Jangan salah. Oh, janda itu tidak perlu wali. Tidak. Janda itu tidak perlu diminta izinnya. Janda bisa memilih, tapi izin dari wali itu tetap ada. Dan itu harus didatangkan supaya menjadikan syarat pernikahan itu terpenuhi dan pernikahan itu sah. Kalau khitbah sudah dilakukan, kemudian walimah akad nikah sudah diselenggarakan, disitulah ada sebuah kesunahan dan keutamaan, yaitu berbagi keceriaan dan tasyakuran dengan mengadakan pesta, dengan menyembelih kambing ataupun yang lainnya, memberikan makanan kepada setiap tamu undangan. Kenapa ada semacam itu? Maka sesungguhnya ada semacam itu untuk menjadikan kita paham bahwasanya adanya walimah itu supaya bebas dari berbagai macam fitnah. Supaya memproklamirkan kepada banyak orang bahwasanya akhwat ini sudah menikah dan ikhwan ini sudah menikah. Laki-laki ini sudah menikah, perempuan ini sudah menikah. Dan tidak lagi menjadi mahalul fitnah. Mahalul fitnah itu terjadinya fitnah gara-gara orang tidak tahu. Gara-gara tidak ada walimah, sembunyi-sembunyi, akhwat, gadis jalan, menarik perhatian seorang laki-laki. Dikejar itu. Ketika pada saat dikejar, sang akhwat ketakutan, sang gadis ketakutan. Lalu akhirnya sang gadis berkata, saya sudah nikah. Mana buktinya? Nggak ada kalau kamu mengadakan walimah. Itu menghindari fitnah-fitnah yang semacam itu. Dan masyarakat bisa jadi tidak membantu, karena masyarakat tidak tahu kalau dirinya sudah menikah. Nah itulah bagaimana ketika kita menikah, maka sesungguhnya mengadakan walimah. Ya. Nah, setelah mengadakan walimah, maka disunahkan dua hal. Sudahkah mengadakan walimah? Sebelum saya menyebutkan dua hal, setelah kita melakukan akad ijab qabul, walimah kalau bisa itu dilakukan dengan cara yang syar'i. Kalau bisa walimah itu tidak hanya mengkhususkan orang kaya, walimah itu tidak perlu mengundang biduanita, perempuan mengumbar aurat sampai akhirnya sawer-saweran. Kalau bisa walimah itu memisahkan laki-laki dan perempuan. Bahwasanya pernikahan itu, walimah itu diselenggarakan dengan cara yang sebaik-baiknya, sesyar'i-syar'inya. Karena pernikahan dengan proses walimah itu akan memberikan dampak keberkahan pada urusan keluarga itu ke depannya. Walimah itu juga tidak usah harus mahal. Kalau memang kita standarnya itu tidak mahal, nggak usah mahal. Kenapa? Ya daripada kita takaluf. Apa itu takaluf? Takaluf itu memberatkan diri kita sendiri. Ya kalau memang kita tidak mampu untuk yang mahal-mahal, ya sudah sesuai kemampuan saja. Yang kita undang 40 orang, yang kita undang 50 orang, sudah cukup. Yang terpenting kita menjalankan fungsinya walimah. Apa fungsinya walimah? Memproklamirkan kepada orang banyak bahwasanya kita sudah menikahi akhwat itu, menikahi gadis itu, dan gadis itu sudah dinikahi sama seorang laki-laki. Ya. Walimah itu. Maka sesungguhnya ketika walimah itu sudah selesai, biasanya setelah akad, kita bicara akad lagi. Kalau sudah bicara akad, ada dua hal yang harusnya diperhatikan. Bahwasanya setelah akad itu, maka seorang laki-laki itu mendatangi istrinya yang baru saja dia halalkan. Mencium keningnya dengan segenap hati, segenap jiwa, dia memohon kepada Allah dalam untayan doa. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha 'alaiha. Wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha 'alaiha. Ya Allah, aku meminta kebaikan wanita ini dan kebaikan yang Kau anugerahkan di dalamnya. Dan aku berlindung dari keburukan wanita ini dan keburukan yang ada di dalamnya. Dicium keningnya dengan sepenuh hati. Jangan hanya sekedar aksesoris dan bukan hanya sekedar formalitas. Tapi betul-betul dicintai dengan segenap hati, berdoa sama Allah. Sang wanita ketika dikecup keningnya, maka dia mengaminkan amin ya rabbal alamin.
supaya dia tidak menjadi musuh bagi suaminya dan supaya dia tidak menjadi ujian bagi suaminya. Dan supaya dia menjadi istri yang tidak menjadikan uban suaminya tumbuh sebelum waktunya. Karena itu termasuk salah satunya doa tersebut. Setelah berdoa, mereka sholat 2 rakaat. Namanya sholat sunnah 2 rakaat setelah ijab qabul. Maka setelah itu, maka akhirnya sholat 2 rakaat. Maka sang suami pada saat itu menjadi imamnya dan pada saat itu istrinya menjadi makmum. Sholat sunnah 2 rakaat. Kenapa ada sholat sunnah 2 rakaat? Yang memberikan arti bahwasanya pernikahan itu adalah ibadah bersama. Dan ini juga memberikan sebuah kenikmatan besar. Tidak ada pemandangan yang paling indah seorang wanita ketika melihat laki-laki kecuali laki-laki itu di atas sajadah. Dan tidak ada pemandangan yang paling indah seorang laki-laki ketika melihat seorang wanita kecuali melihat wanita istrinya itu di atas sajadah. Dan itu yang kita harus paham. Itulah sekelumit tentang perjalanan dari ta'aruf, nadhar, khitbah sampai akhirnya terjadilah sebuah ijab qabul dan terjadinya walimah. Gimana? Sudah paham sekarang? Kisi-kisinya dan komponen yang tergabung di dalamnya. Kalau masih ada yang belum paham, tulis pertanyaan nanti pada Q&A kita akan jawab. Setelah itu, saya akan mencoba menjelaskan beberapa hal. Biasanya ada sekelumit masalah sebelum pernikahan. Yang pertama, apakah perlu kalau kita akan menikah itu perjanjian gonogini sebelum pernikahan? Ini perlu kita jawab karena termasuk hari ini kebiasaan dan trennya pernikahan itu ada janji pembagian masalah gonogini. Ada perjanjian sebelum pernikahan. Kalau terjadi perceraian nanti begini. Maka yang pertama saya harus sampaikan bahwasanya sebenarnya tidak perlu. Kalau kita memang menjadi orang yang betul-betul kalau kita memang menjadi orang yang memahami tentang muamalah, tentang masalah harta itu sebenarnya tidak usah. Kenapa? Hukum Islam sudah cukup. Hartanya istri yang dibawa istri sebelum nikah itu ya hartanya istri. Dan harta istri itu bertambah dengan 4 yang tadi saya sampaikan. Dia mendapatkan harta dari hadiah, mendapatkan harta dari mahar, mendapatkan harta dari warisan, dan mendapatkan harta dari pekerjaannya. Semua itu menjadi miliknya dia. Kalau ada seorang suami tiba-tiba mengatakan, ya udahlah mobil itu milik kamu, hadiah ini sudah dihibahkannya sudah milik istrinya. Hartanya suami itu harta bersama, hartanya suami itu ya hartanya suami. Maka sesungguhnya ketika dia belum menghibahkan itu kepada istrinya, maka tetap menjadi harta untuk suaminya. Maka ketika terjadi perceraian, maka sesungguhnya membaginya gampang. Ya hartanya istri yang mana? Jujur seorang wanita ketika mendata hartanya, seorang laki-laki jujur ketika mendata hartanya. Dan harta bersama yang mereka dapatkan ketika pada pernikahan itu pun akhirnya harus di breakdown dan harus dengan kejujuran. Makanya akhirnya lebih baik jalan damai. Kalau terjadi perceraian, terjadi talak, lalu akhirnya ada tarik-menarik masalah harta, maka lebih baik ya disepakati sesuai dengan kejujuran mereka ketika mendata harta mereka. Maka kalau memang tidak mampu, tentunya kalau sudah tidak mampu, ya akhirnya mau tidak mau harus diajukan ke pengadilan supaya mendapatkan keadilan. Wallahu a'lam bishawab. Ini termasuk salah satu masalah yang sering terjadi ketika orang dalam proses awal menikah. Yang kedua, yang harus kita juga pahami adalah dalam proses seseorang itu menikah, maka sesungguhnya ketika kita akan menikah, tidak usah menceritakan masa lalu dan masa-masa kelam dari dosa yang pernah kita perbuat. Karena itu tidak disyariatkan. Ada seorang laki-laki, dulunya dia playboy, kelas berat. Lalu akhirnya dia bertobat dengan taubatan nasuha. Dia ngaji. Tidak perlu seorang wanita yang menjadi istrinya lalu berkata di malam pertama, berapa saja orang yang menjadi mantanmu dan apa saja yang telah kamu lakukan. Kalau ada pertanyaan itu tidak perlu dijawab. Kenapa? Karena sesungguhnya kehidupan lalu yang telah kita lewati bukan milik istrimu. Sebagaimana kehidupan masa lalu seorang wanita ketika sebelum bertemu dengan suaminya itu juga tidak milik suaminya. Itu miliknya Allah. Kalau dia berbuat dosanya sama Allah, bukan sama kamu. Seorang wanita juga tidak usah menjawab pertanyaan,
kamu dulu ngapain aja ketika masih SMA? Katanya kan kamu ketika SMA belum ngaji. Ngapain aja kamu ketika SMA? Ya tidak usah dijawab. Kenapa? Kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Karena Rasulullah SAW bersabda kepada kita, seluruh umatku akan dimaafkan kecuali mujahirin. Siapa itu mujahirin? Mujahirin itu adalah orang yang dia telah berbuat dosa, dia berbuat kemaksiatan, Allah menutupi dosanya, Allah menutupi kemaksiatannya, tetapi dia sendiri yang merobek dosa dan kemaksiatan yang telah dilakukan. Ya, gak usah diceritakan. Selama dengan catatan betul-betul bertaubat. Kalau akhirnya dia ternyata memiliki kemaksiatan di belakang pasangannya, ya tanggung jawab dia dengan Allah. Tapi kalaupun akhirnya mereka memang sudah menikah, sudah, kamu tidak usah nanya. Mantanmu siapa? Dulu kamu suka sama siapa? Apa saja yang telah kamu lakukan dengannya? Tidak usah. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan semacam itu. Satu, salah. Yang kedua, menjebak pasangan kepada dosa besar. Yang ketiga, tidak ada manfaatnya untuk kita. Ya, ilmuhu la yanfa' wa jalhu la yadur. Kalaupun kamu tahu tidak bermanfaat, kalaupun kamu tidak tahu juga tidak bahaya bagi kehidupan kamu berumah tangga. Kalau itu memang masa lalu. Jadi jangan pernah merasa bahwasanya kalau kita sudah nikah, kita harus tahu semua mantannya, lalu kita akhirnya benci semua mantannya. Tidak usah. Tidak usah. Karena apa? Itu tidak perlu terjadi kalau kita memahami sebuah syariat. Ya? Jadi tidak perlu cerita-cerita macam-macam. Tidak perlu kita bertanya macam-macam, diinterogasi, diinvestigasi. Tidak. Jangan diinterogasi. Maka kita gimana Ustaz untuk menjawab kegelisahan pada hati kita, rasa khawatir. Itu kegelisahan yang dibuat oleh setan. Itu kegelisahan yang dibuat oleh setan. Sehingga akhirnya kita harus menepisnya dengan kita yakin sama Allah. Allah yang memerintahkan dia untuk menutup masa lalunya. Sebagaimana Allah yang memerintahkan kita untuk menutup masa lalunya. Sudah yakin sama Allah. Dan kita menutupnya karena datang perintahnya dari Allah. Dan kita meminta supaya ditenangkan hati kita. Dan jangan ngikutin perilaku keinginan setan. Dari satu pertanyaan itu akhirnya bisa menjadi masalah dan bisa membakar yang sudah ada. Disebabkan karena kita bodoh. Tidak mengenali bagaimana Allah mengajarkan kita seharusnya di dalam kita menikah. Ya. Yang ketiga, engkau harus paham, engkau tidak semulia Ummu Sulaim dan tidak setakwa Abu Thalhah. Artinya begini, bahwasanya dalam kehidupan, orang itu ketika nikah kadang-kadang menjadikan alasan mereka menikahi orang yang tidak pakai hijab, orang yang menikahi orang yang tidak sholat gitu ya. Alasannya apa? Saya sebagaimana Ummu Sulaim. Dulu kan Ummu Sulaim ketika dia dalam kondisi seorang muslimah, maka pada saat itu Abu Thalhah masih dalam kondisi kafir. Lalu Ummu Sulaim itu mengatakan, kamu boleh menikahi diriku selama dengan satu syarat, kamu beriman dan jadikan iman itu maharmu. Memang kisah ini nyata dan kisah ini luar biasa. Ini menunjukkan keutamaan yang dimiliki oleh Ummu Sulaim dan Abu Thalhah. Tapi maaf ya, kita harus tahu kemampuan diri kita. Kita ini tidak sebagaimana Ummu Sulaim dan laki-lakinya tidak sebagaimana Abu Thalhah. Kalau kisahnya Ummu Sulaim dan Abu Thalhah dijadikan alasan untuk menikahi orang yang memiliki banyak catatan dalam ketaatan, dia memiliki catatan kekurangannya banyak. Tapi tetap kita pingin menikahinya dengan catatan kekurangan pada ibadah itu. Dengan alasan dulu kan Ummu Sulaim juga dapetin Abu Thalhah dalam kondisi kafir. Maaf ya, nanti kalau kamu menikah, sesungguhnya ketika kamu menikah, kamu harus ngerti bahwasannya konsentrasimu ketika menikah itu bukan hanya tertuju kepada pasangan. Bahwasanya kegiatanmu itu hanya ngajarin pasangan kamu. Kalau kamu menikah itu langsung banyak sekali tugas yang harus kamu lakukan. Dan banyak sekali tugas yang harus kamu selesaikan. Sehingga ketika kamu menikah dengan sebuah frekuensi ketaatan yang kurang lebih sama dengan kita, dalam masalah-masalah ketaatan yang standar, contohnya sholat, menutup aurat, itu jauh lebih menenangkan
dan jauh menghindarkan kita dari berbagai macam keributan. Daripada kita saya akan ajarin, saya akan kasih hadiah dia. Emang kamu sekuat apa sabarnya bisa memastikan bisa ngasih hadiah kepada pasanganmu nanti. Ketika menikah lalu ternyata belum mendapatkan hidayah sholat atau belum mendapatkan hidayah untuk menutup aurat. Janganlah. Bukan berarti kita ngomong kita lebih baik daripada mereka. Enggak, tapi ini untuk menjadikan kita itu tahu posisi yang benar. Ya, kita semuanya pendosa kok. Betul, tapi ada standar-standar yang kita tetap harus pahami dalam proses kita menikah. Ya. Ada seorang akhwat misalkan hafal 30 juz. Jatuh cinta kepada seorang laki-laki yang dia nggak ngaji, nggak hafal Al-Quran. Dan ternyata sholatnya nggak di masjid. Lalu sang akhwat berkata, nggak apa-apa, bismillah saya tetap terima lamaran dia. Karena saya nanti yang akan memberi hidayah kepadanya. Kamu yakin sekuat itu ngasih hidayah kepadanya dalam masalah itu? Ada seorang ikhwan hafal Al-Quran gitu. Dia sudah datang dari culture yang kuat, ketaatannya dan ibadahnya gitu. Lalu dia akhirnya menikah dengan seorang perempuan yang belum menutup auratnya dan berkata, saya nanti kasih hidayah kepadanya. Kamu yakin bisa ngasih hidayah? Dan kamu bisa nih, itu nanti sepanjang hidup kamu akan ngasih tahu ke dia. Kan hidupmu tidak hanya masalah itu saja. Maka itulah yang menjadi kita akhirnya memahami. Kita itu tidak semulia Ummu Sulaim. Dan laki-laki yang datang kepada kita tidak setakwa Abu Thalhah. Tidak usah kita memaksakan diri kita. Ya, tidak usah kita memaksakan diri kita pada sesuatu yang sifatnya nanti malah justru merepotkan kita. Ya. Kemudian yang ketiga, yaitu yang berikutnya, yang kelima. Pernikahan itu bagaimana kalau tidak mendapatkan keridhaan dari orang tua? Maka yang pertama kita lihat dulu alasan orang tua kita belum ridho itu apa. Kalau alasannya syar'i, alasannya memang betul-betul sesuai dengan ilmu yang ada pada kitabullah dan sunnah, maka wajib bagi kita untuk mengikutinya. Alasannya syar'i. Tapi kalau alasannya adalah alasan-alasan yang sifatnya duniawi, maka lebih baik bagi kita mencoba menjelaskan sembari kita berdoa bahwasanya pilihan kita adalah pilihan yang baik karena agamanya dan akhiratnya baik. Dan kita memohon sama Allah dengan seluruh perkara, dengan seluruh tawasul. Kita memohon kepada Allah supaya supaya orang tua kita dibukakan pintu untuk menerima pilihan kita. Tapi kalaupun semua usaha itu sudah diusahakan dan tetap ternyata tidak bisa, kalau saya lebih memilih pendapat sebagian ulama, lebih baik cari yang lain. Daripada kamu nanti hatinya harus berbagi. Walaupun ada sebagian pendapat mengatakan kalau memang alasan orang tua kita tidak syar'i, tidak benar, ya sudah, tidak apa-apa, tetap menikah. Tapi hal itu akan berat. Kenapa? Karena ibaratnya perahu itu akan sering bergoyang terus dan jarang tenang. Kenapa? Riak-riak di sungai itu yang membuat tidak tenangnya perahu dalam hidup rumah tangga itu kalau tidak mendapatkan itu. Makanya akhirnya kita itu harus terbiasa berdialog. Banyak ngobrol dengan orang tua kita. Banyak bicara dengan orang tua kita. Kenapa? Supaya ketika datang masalah-masalah yang semacam ini, kita itu tidak langsung ingin mengambil keputusan sepihak dan instan. Wah langsung. Orang tua saya harus setuju. Ya tidak bisa gitu. Kalau kamu sudah ngaji, maka orang yang pertama kali harus mendapatkan ilmu kamu itu orang tua kamu. Jangan egois lalu kamu ngaji, lalu kamu biarkan orang tuamu tidak paham apa yang kamu kaji. Itu salah. Ini ada sebuah kisah. Saya dulu pernah ngajar di pasar Kebayoran Lama. Ada seorang ikhwan mau nikah. Saya senang dong dengar kabarnya dan beliau meminta saya untuk mengisi khutbah nikah. Saya jawab, siap, oke. Insya Allah saya akan nikah. Saya akan khutbah nikah. Ternyata pada saat perjalanan, tiba-tiba beliau datang. Lalu memberitahu Ustaz, saya sedih. Loh kenapa? Saya langsung deg-degan. Saya kira tidak jadi menikah. Ya Ustaz, ternyata walimah yang saya ajukan konsepnya kepada orang tua tidak ada yang diterima. Orang tua saya pengennya ada musik lah, ada inilah, ada ini. Saya lalu berkata sama beliau. Tidak membela beliau, tapi justru membela orang tuanya. Saya ngomong sama dia, kamu sudah berapa lama ngaji? Udah lama Ustaz.
Setiap kamu ngaji, ngasih tahu nggak sama orang tuamu? Nggak pernah, Ustaz. Nah itu masalahnya. Kamu tidak pernah ngasih tahu orang tuamu. Ketika ada sesuatu, kamu pingin supaya orang tuamu langsung membenarkan apa yang kamu pilih. Yang salah bukan orang tuamu. Kamu yang menutup hatimu untuk tidak mau menyampaikan ilmu. Maaf ya, Mas, saya bilang gitu. Kita makan saja. Misalnya makan. Bismillah. Kita makan saja, butuh diproses sama usus besar atau usus 12 jari. Setidaknya 6 jam. Itu baru urusan makan. Apalagi ilmu. Maka kita tidak bisa maksa orang tua kita langsung begini, langsung begini, langsung begini. Tidak bisa gitu, Ferguson. Tidak bisa gitu. Ya harus kita sabar gitu. Sama kalau kita menetapkan, oh nanti kriteria saya menikah itu orangnya begini, saya tidak ingin yang kerja di lembaga perbankan ini, saya tidak ingin kalau sampaikan komunikasi dari semenjak awal. Supaya antum tidak menganggap orang tua antum hanya menerima ujungnya, tapi tidak antum sampaikan dari proses awalnya. Saya kalau jadi orang tua digituin juga saya kecewa kok. Misalkan nih, ada anak saya ngaji lama, terus dia diem aja. Setelah itu baru datang kepada saya. Bi, 2 minggu lagi saya mau nikah. Loh, kamu anggap Abi itu apa? Kok 2 minggu kamu baru nikah, baru ngomong? Sama. Kadang-kadang si pihak anak niatnya baik. Si pihak bapak pun niatnya baik. Tapi karena nggak belajar komunikasi yang baik, itu akhirnya apa? Niat yang baik itu nggak ketemu di antara keduanya. Makanya lebih baik bahwasanya kalau memang tidak mendapatkan, saya tetap memilih pendapat sebagian para ulama. Kalau memang pilihanmu tidak disetujui sama orang tuamu, lebih baik cari yang sholih, yang lebih disetujui oleh orang tuamu. Karena itu sebagaimana perahumu nanti ketika mengarungi sungai, itu tidak mengalami banyak goyangan. Kenapa? Karena antara yang di depan, di belakang itu seimbang. Lalu akhirnya perjalanan perahu itu tenang. Ya. Maka itu merupakan salah satu di antara peristiwa yang ada di dalam pernikahan. Lalu pernikahan itu kalau bisa dalam bingkai akidah yang sama. Artinya bahwasanya pernikahan kita itu kalau bisa dalam bingkai akidah yang sama. Ya, artinya ketika kita menikah, pastikan orang yang kita pilih di dalam pernikahan kita itu tidak memiliki penyelewengan akidah. Misalkan nih, yang satu muslimah, yang satu ateis. Ya jangan. Nah, yang satu muslim, yang perempuannya ateis. Jangan. Yang satu agnostik. Jangan. Yang satu sekuler banget. Jangan. Kenapa? Karena sesungguhnya sahib, teman aja narik, apalagi pasangan. Ada kisah yang nanti kalian harus tahu. Ada orang yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Orangnya itu sholih asalnya. Tapi karena dia punya lingkungan yang jelek, akhirnya dia berpikiran keras takfiri ketika dia mengkafirkan banyak orang dengan gampang. Lah, pemikiran menyimpangnya itu bertambah ketika dia bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Fitom. Lah, Fitom itu memberikan syarat. Kalau mau ngelamar saya, lamaran saya itu maharnya apa? Salah satunya maharnya adalah kamu harus mengucurkan darahnya Ali bin Abi Thalib. Ya disetujui sama Abdurrahman bin Muljam yang memang sudah terpengaruh dengan pemikiran takfiri. Gampang mengkafirkan dan gampang membunuh orang. Dari situlah kita belajar bahwasanya bingkai akidah yang sama itu tetap harus kita dahulukan dan kita prioritaskan. Kita mendapatkan Abdullah Al-Qasimi akhirnya jadi ateis itu gara-gara berkenalan dengan seorang wanita Lebanon, Beirut, yang dia berpikir ateis. Bukannya perempuan itu yang tertarik sama Abdullah Al-Qasimi karena ulama besar yang pernah diakui keilmuannya oleh ulama timur dan barat, tapi justru Abdullah Al-Qasimi itu terseret dengan pemikiran perempuannya dan akhirnya menjadi ateis dan menjadi ateis ketika komunis ketika di akhir kehidupannya. Lah di situ yang kita harus belajar salah satu di antara perihal ketika kita menikah itu pastikan bahwasanya pernikahan kita itu berangkat dari bingkai akidah yang sama. Jadi kalau kita berangkat dari bingkai akidah yang sama itu meminimalisir gesekan-gesekan. Kalau antum orang ngaji, lalu calon antum misalkan liberal.
Gimana coba ngobrol ketika di meja makan? Sang istri mengatakan, Masya Allah ya, Mas, sunnah itu luar biasa. Yang liberal ngomong, apa sih? Dikit-dikit sunnah, dikit-dikit sunnah. Udahlah hidup tuh wajar aja, nggak usah gitu-gitu. Gak ketemu. Ya. Kalau yang satu berpikiran kapitalisme, bahwasanya semuanya diukur dengan uang. Yang satunya ingin untuk mendapatkan akhirat. Yang satunya semuanya itu selalu dengan dunia dan finansial. Nggak ketemu lagi ngobrol di atas mobil. Yang satu ngomong Palestina, yang satu ngomong alah, ngomongin Palestina. Untung juga enggak, profit juga enggak, cuan juga enggak. Udahlah, jadi muslim itu yang standar-standar aja deh. Yang penting kita kerja, dapat uang, bisa membiayai kehidupan kita, anak-anak kita sudah cukup. Kan meneteskan air mata akhwatnya nanti, istrinya. Karena bagaimanapun bingkai akidah itu penting. Setidaknya jangan sampai pasangan kita tersengat dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Ada takfiri, ada yang namanya apa itu? Sekulerisme, ada yang namanya kapitalisme, ada yang namanya agnostik. Jangan kalau kayak gitu. Ya. Karena apa? Itu pemikiran berbahaya. Sama dengan pemikiran takfiri. Kita misalkan proses sama orang. Lalu mengatakan, kalian harus kafirkan ini, kafirkan ini, kafirkan. Kamu kafirkan nggak? Kalau nggak dikafirkan, kita berarti nggak satu akidah. Lah, gimana kita mau nikah sama orang yang gampang mengkafirkan? Rusak semuanya. Ini masalah-masalah penting ini. Dalam bingkai akidah itu penting untuk kita lahirkan. Supaya akhirnya kita memahami hal-hal yang sering terjadi pada kisi-kisi sebelum orang itu menikah. Masya Allah ya. Urusan tentang masalah gonogini, masalah izin orang tua, masalah tentang apa itu dibingkai dengan akidah yang sama. Terus tadi apa masalahnya tadi? Terus bagaimana ketika kita menikah itu harus memastikan bahwasanya pernikahan kita itu ketika tidak disambut dengan ridho orang tua, kita tidak semulia Ummu Sulaim dan tidak setakwa apa itu Abu Thalhah, dan jangan sampai pernikahan itu justru membuka dosa kelam yang dulu pernah terjadi di masa lampau. Inilah masalah-masalah yang terkadang muncul di saat orang akan menikah dan ketika awal-awal baru menikah. Selesai ya. Jadi hari ini kita belajar tentang proses ta'aruf, bagaimana memandang ta'aruf, lalu berlanjut kepada nadhar, berlanjut kepada khitbah, berlanjut kepada walimah, dan apa itu pelajaran ketika kita sholat dan ketika kita mencium ubun-ubun istri kita, dan masalah-masalah yang terjadi di dalam masalah rumah tangga. Masya Allah ya. Ini menunjukkan kepada kita, tidak mungkinlah kalau urusan ludah di dalam Islam aja dibahas, lalu urusan pernikahan itu tidak dibahas. Ini sesuatu yang tidak mungkin. Kalau urusan ludah, urusan rambut dibahas di dalam sunnah, urusan nikah itu pasti dibahas. Jangan sampai kita yang tidak tahu, jangan sampai kita mengadopsi pemikiran-pemikiran yang jelas mendatangkan banyak kerusakan. Pacaran itu mendatangkan banyak kerusakan. Contohnya banyak, tiap hari masuk ke berita. Tapi saya itu juga heran itu. Masih banyak orang yang menganggap pacaran itu jalan keselamatan menuju pertemuan kepada jodoh. Yang salah itu siapa sih? Contoh sudah seabrek-abrek, tapi tidak segera kita mengambil kesimpulan yang benar. Nah, itulah pentingnya kita beriman sama Allah, yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sudah selesai kajian kita pada kesempatan hari ini, hari yang ke-6. Tidak terasa ya, Masya Allah. Besok kita akan bahas tentang sisi lain pernikahan. Nah ini dari hari 1 sampai hari 6 itu membahas dari hulu sampai hilir before marriage. Hari ke-7 sampai nanti hari yang ke-10 kita akan membahas after marriage. Ya, tentunya memang dari hari ke-7 itu nanti spare time-nya agak lebih panjang, setengah jam daripada yang sekarang. Karena memang pembahasannya cukup banyak hal yang harus disampaikan. Tidak apa-apa kok. Mempelajari ilmu itu sepadan dengan mempelajari ilmu sebelum nikah dan ketika sudah menikah itu sepadan dengan janji ketenangan yang Allah sampaikan. Tetap ya,